warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dona Vanessa Rahmawati dari kelas 03 SMJK 006. Saya akan menjelaskan 3 kesimpulan dari soal yang sudah diberikan. Yang pertama yaitu kesimpulan tentang ruang lingkup ecopreneurship. Dari pemahaman materi tentang ruang lingkup ecopreneurship, dapat disimpulkan bahwa konsep ini menekankan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam menjalankan usaha. Ecopreneurship mencakup praktik-praktik bisnis yang memperhatikan dampak ekologi dan sosial. Pentingnya kesadaran lingkungan, inovasi, berkelanjutan, dan kemitraan strategis muncul sebagai elemen utama dalam upaya ecopreneur untuk mengatasi isu-isu lingkungan. Dalam konteks ini, ecopreneurship bukan hanya tentang mencapai tujuan bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Ecopreneurship juga menyoroti pentingnya transformasi mindset entrepreneur menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, sejalan dengan perubahan paradigma global menuju pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan ini juga menekankan peran aktif ecopreneur dalam menciptakan dampak positif, tidak hanya bagi keberlanjutan bisnis saja, tetapi juga bagi planet dan komunitas di sekitarnya. Adapun beberapa jenis ecopreneurship, yaitu pertama ada sociopreneurship, adalah gabungan dari kata sosial dan entrepreneur, yaitu sebutan bagi orang yang merajut usaha untuk mengubah dunia dengan aksi sosial, namun tetap sejalan dengan kepentingan bisnisnya. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun memperbaiki lingkungan. Yang kedua, ecopreneur adalah seorang yang mengubah masalah lingkungan menjadi peluang untuk bisnis. Tujuan ecopreneur untuk membantu kelestarian lingkungan dengan berpikir jangka panjang. Yang ketiga, ada sociopreneur. Muncul sebagai pebisnis yang mendukung dan berkomitmen menyeimbangkan aspek ekonomi sosial dan lingkungan dalam berbisnis. Biasanya ia mengambil peluang bisnis dengan memanfaatkan semua sumber daya tanpa mengantarkan dampak sosial maupun lingkungan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun ciri-ciri entrepreneur. Kesukaan seorang entrepreneur terlepas dari jiwa kewirausahaannya saja yang tinggi. Namun, apakah ada ciri lainnya? Ada 6 ciri sukses seorang entrepreneur adalah selalu berpikir optimis, berpikiran terbuka, fokus pada tujuan, memiliki kemampuan problem solving yang bagus, berani mengambil resiko, dan mampu menciptakan peluang bisnis. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu konsep 3R dan U serta sampel atau objek konsep 3R dan U-nya. Dari konsep 3R yaitu ada reduce, reuse, dan recycle. Dan U-nya itu upcycling. Pengertiannya, reduce atau mengurangi, mengacu pada pengurangan penggunaan sumber daya dan produksi limbah. Contohnya, perusahaan dapat mengurangi kemasan berlebih atau mengadopsi desain produk yang lebih efisien. Yang kedua, itu reuse atau menggunakan kembali. Melibatkan penggunaan kembali material atau produk, mencegah limbah yang tidak perlu. Sebagai contoh, penggunaan kembali kemasan atau barang bekas dalam proses produksi. Yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang, berfokus pada memproses ulang materi agar dapat digunakan kembali. Penerapan ini melibatkan daur ulang kertas,
plastik, atau logam untuk mengurangi penambangan sumber daya baru. Yang keempat, upcycling atau peningkatan nilai barang bekas, yaitu melibatkan transformasi barang bekas menjadi produk bernilai lebih tinggi. Contohnya, pembuatan tas mewah dari bahan tekstil bekas atau furnitur unik dari kayu daur ulang. Contoh penerapan 3R dalam ecopreneurship adalah perusahaan yang mengurangi limbah dengan mendesain kemasan yang dapat digunakan kembali atau mendaur ulang bahan untuk produk mereka. Untuk upcycling dapat terlihat dalam pembuatan produk unik dari bahan bekas seperti tas dari kain bekas atau mebel dari kayu daur ulang. Untuk lanjut, soal nomor 3, deskripsikan 3 isu dan solusi elemen yang ada dalam ecopreneurship. Isu-isu dalam menjalankan usaha sebagai ecopreneur seringkali melibatkan tantangan terkait lingkungan dan etika. 3 elemen pendorong yang umumnya diadopsi oleh para ecopreneur untuk mengatasi isu-isu tersebut yaitu: yang pertama, kesadaran lingkungan. Isu lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan penggunaan sumber daya dapat menjadi fokus. Ecopreneur cenderung meningkatkan kesadaran akan dampak lingkungan dan berusaha mengurangi jejak ekologis melalui inovasi dan tindakan proaktif. Yang kedua, yaitu inovasi berkelanjutan. Para ecopreneur menciptakan solusi inovasi yang ramah lingkungan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Ini melibatkan pengembangan produk atau layanan yang mempertimbangkan siklus hidup, bahan ramah lingkungan, dan teknologi hijau. Yang ketiga, yaitu kemitraan strategi, yang membentuk kemitraan dengan pemangku kepentingan, pemerintah, dan organisasi lingkungan dapat menjadi strategi untuk mengatasi isu-isu kompleks. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran ide, sumber daya, dan dukungan dalam mewujudkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Dengan menggabungkan kesadaran lingkungan, inovasi berkelanjutan, dan kemitraan strategis, ecopreneur berupaya menciptakan usaha yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat secara luas. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.